Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'dal hadar minad dhajar. Dan hati-hatilah terhadap rasa lelah atau bosan untuk melakukan kebaikan dan mengajak orang melakukan kebaikan. Au taqul laka nafsuk kaifa tajtahid fi ma yanfa'uhum ma'al 'uquq asy-syani' wa kufran sani' wal khilaful fadhi. Atau ngedumel ngelakuin kebaikan atau ngajak orang ngelakuin kebaikan, kadang-kadang suka malas, suka bosan, atau dalam hati suka ngedumel, ngomong dalam hati sendiri, kaifa tajtahid fi ma yanfa'uhum ma'al 'uquq asy-syani' wa kufran sani' wal khilaful fadhi. Gimana sih kita udah ngelakuin baik sama orang, udah berbuat baik sama orang, tapi orang itu responnya malah nggak baik, nggak tahu diri, malah kadang-kadang ngebalesnya dengan balasan yang nggak baik, ngebalesnya malah dengan berbagai macam komentar yang kagak enak kita dengar. Jangan sampai kita ngerasa capek, ngerasa bosan buat ngelakuin kebaikan dan ngajak orang lain untuk berbuat baik, walaupun respon mereka nggak baik sama kita, walaupun mereka nggak tahu diri gitu. Kadang-kadang kita gitu ya, udah kita berbuat baik sama dia, dia mah gak tahu diri tuh. Sudah gitu ngedumel. Kalau masih ada rasa begitu, artinya kita berarti ada ria, belum ikhlas. Karena ria itu al-amal li ajlin nas. Ria itu beramal niatnya untuk manusia. Kita beramal buat apa? Biar dia baik juga sama kita. Kita berbuat baik biar apa? Biar dapat pujian, biar nggak dicaci maki, biar nggak dihina-hina. Berarti itu masih ada ria dalam amalnya. Beramal untuk manusia. Kenapa ente berbuat baik sama dia? Biar dia baik lagi sama saya. Kenapa ente berbuat baik sama dia? Biar dia muji saya, biar dia nggak menghina-hina saya. Berarti itu masih ada ria. Kalau amal li ajlillah, ikhlas. Kalau kita ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik sama siapapun, walaupun itu orang nggak berbuat baik lagi sama kita, walaupun dia nggak muji-muji kita, atau mereka mencaci maki kita, karena kita beramal baiknya karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada urusan. Kita berbuat baik sama orang, terus orang kagak tahu diri, nggak ada urusan. Kita berbuat baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Baru ikhlas namanya tuh. Ikhlas. Ikhlas itu namanya. Kadang-kadang kita suka dalam hati suka ngomong, dia mah datang pas lagi ada butuhnya doang, gitu ya. Padahal kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jangan bilang begitu. Padahal justru waktu dia butuh terus datang ke kita, gara-gara dia kita jadi manfaat buat dia. Dan kalau kita manfaat buat orang lain, Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Justru gara-gara dia tuh datang pas lagi butuh, kita jadi orang yang paling baik. Coba dia datangnya pas lagi nggak butuh, nggak jadi orang baik kita. Begitu. Kadang-kadang kita juga ngedukor dalam hati berbuat baik, berarti masih ada ria dalam hati kita, dalam amal kita. Kenapa? Karena kita berbuat baik, pengen dapat timbal balik dari orang yang kita berbuat baik, pengen biar dia baik lagi sama kita. Kita berbuat baik, pengen dapat pujian.
Kita berbuat baik karena takut dicaci maki, dihina. Berbuat baik itu bukan karena manusia, walaupun dia nggak berbuat baik lagi sama kita, walaupun nggak dipuji, nggak terbang dipuji, nggak tumbang dicaci, nah gitu ya. Boleh tuh satu sih ya. Nggak apa tuh tadi? Lupa lagi ya. Nggak terbang dipuji, nggak tumbang dicaci, itu baru ikhlas. Beramal buat manusia, buat orang lain, walaupun dia nggak tahu diri sama kita, nggak berbuat baik lagi sama kita, walaupun nggak dipuji, walaupun dia tetap nyaci maki kita. Jangan pernah capek, jangan pernah bosan. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Aqiyahnya. Fa inna dzalika mimma jabal insan alaih. Karena hal tersebut itu tabiatnya manusia. Manusia itu banyak kagak tahu dirinya, dikasih kebaikan suka nggak tahu diri, ya. Dikasih hati minta dan empal, minta organ tubuh ya. Dikasih hati minta ginjal juga kan. Benar banget itu istilah. Karena tabiat manusia begitu katanya. Tabiat manusia itu nggak tahu diri. Hatta bi muamalah al-Habib Jalla wa Ala. Walaupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa allazi khalaqahu wa razaqahu. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi rezeki dia, tapi dia nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tahu diri. Allah udah nyiptain, Allah udah ngasih rezeki, tapi masih aja maksiat, masih aja berbuat dosa, masih aja kagak mau taat, nggak tahu diri. Tabiatnya manusia begitu. Jangankan sama kita yang sama-sama manusia, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu diri, apalagi sama kita, begitu. Apalagi sama kita, sama Allah aja manusia banyak yang kurang aja. Makanya kalau kita melakukan kebaikan sama orang, jangan lihat orangnya. Begitu nih orang nanti nggak tahu diri, kadang kita enak ya. Enak kadang-kadang. Akhirnya kalau kita enak sama dia, amal kita sia-sia. Makanya kalau berbuat baik sama orang, jangan lihat orangnya, lihat yang merintahin siapa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam tasma' ila qaulihi ta'ala. Apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qutilal insan ma akfar. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Manusia itu begitu, dikasih nikmat, dikasih rezeki, dicintain sama Allah, malah kufur, kurang ajar. Wa quluhu ta'ala innal insan li rabbih lakanud. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadabbara tafaham ma qad tuliya bihi al-anbiya min inkar atba'ihim alaihim. Maka renungilah dan pahamilah terhadap apa-apa yang menimpa para anbiya. Para anbiya itu pengikutnya banyak yang durhaka, yang gak mau beriman. Itu para nabi itu. Misal qasasi Adam ma'abanihi. Contohnya kisah Nabi Adam dengan putranya Qabil ya. Jadi Qabil sama Habil itu putranya Nabi Adam alaihissalam. Qabil sama Habil. Qabil sama Habil adik kakak. Nah, Habil dinikahin sama saudara kembarnya si Qabil. Qabil dinikahin sama saudara kembarnya si Habil, disilang begitu. Nah, emang syariat dulu Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan putra-putranya itu bukan dengan saudara kembarnya. Jadi Nabi Adam itu kalau melahirin anak kembar, nah dinikahinnya bukan sama saudara kembarnya, tapi disilang gitu. Saudara kembarnya nikah sama adiknya, adiknya nikah sama kakaknya gitu. Jadi Qabil dinikahin sama saudara kembarnya Habil, Habil dinikahin sama saudara kembarnya Qabil, tapi Qabil nggak terima, pengen nikah sama saudara kembarnya, nggak terima. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Dan dosa pembunuhan sampai zaman ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, setiap ada yang membunuh itu dosanya nyampe kepada Qabil. Na'udzubillah min dzalik. Karena Qabil orang yang pertama melakukan pembunuhan. Makanya kalau pengen maksiat jangan ngajak-ngajak orang.
Maksiat aja udah jelek, apalagi ngajak orang, ya. Apalagi ngajak orang, lebih jelek lagi. Maksiat jelek, tapi ada yang lebih jelek dari itu, ngajak orang juga buat maksiat. Karena bisa jadi kita tobat nih, tapi orang yang kita ajarin maksiat itu masih terus bermaksiat, dosanya terus ngalir sama kita. Makanya udah, jangan maksiat kalau bisa ya. Kalaupun maksiat jangan ngajak-ngajak orang. Karena kadang-kadang kita udah nggak maksiat, gara-gara ngajarin orang maksiat, orang yang kita ajarin itu maksiat terus bermaksiat gara-gara kita, ngalir terus dosanya walaupun kita telah wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam kepada dengan putranya. Nabi Adam nyuruh untuk menjalankan syariat Allah begini, tapi putranya malah agak mengikuti. Wasyir maqaumihi, dan Nabi Syir dengan kaumnya yang durhaka. Wa Nuh idh qala liqaumihi, dan Nabi Nuh tatkala Nabi Nuh bersabda kepada kaumnya, ya qaum in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu wajma'u amrakum wa syurakaakum. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, dan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Yunus, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian dan peringatanku tentang ayat-ayat Allah membuat kalian risih, nggak betah, ini ngajak ente terus buat ngelakuin kebaikan, buat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku serahkan kepada Allah, yang penting kewajiban udah dijalani. Dan kumpulkan sekutu-sekutu kalian. Kalau kalian nggak senang, ditantang sama Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu beratus-ratus tahun berdakwah, tapi kaumnya nggak ada yang mau dengerin. Wastabsyaru thiyabahum, itu kaumnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh datang nasehatin, naruh jari-jarinya di kuping begini, terus bajunya ditutupin buat mukanya. Nabi Nuh ngomong, bayangin deh, kalau di sini masih mending ya, walaupun ada yang 1-2 orang tidur nggak apa-apa, daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh datang nasehatin, ngajak buat beriman, kaumnya malah nutupin kupingnya kayak ngeledek begitu. Mana kata Nabi Nuh alaihissalam, kalau keberadaanku dan peringatanku tentang ayat-ayat Allah membuat kalian risih, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian mau ngapa-ngapain saya, silahkan kumpulin sekutu-sekutu kalian. Begitu. Wa Hud wa Saleh ma qaumihima, dan Nabi Hud dan Nabi Saleh dengan kaumnya yang durhaka. Wa Ibrahim ma Namrud wa Abi, dan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dan ayahnya yang tidak beriman. Wa Ya'qub ma akhihi, dan Nabi Ya'qub dengan saudaranya yang iri kepada Nabi Ya'qub. Wa Yusuf ma ikhwati, dan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang iri, 12 bersaudara Nabi Yusuf. Tapi karena iri sama Nabi Yusuf, akhirnya saudara yang paling tua mulai punya ide buat merencanakan pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Di 12 bersaudara, kakaknya yang paling tua. Jadi kalau yang paling tua dari saudara itu kakak, bukan bapak ya, bukan bapak. Karena yang tua memang di keluarga itu bapak. Kalau ada kakek-kakek yang paling tua ya. Iya, perlu tahu cuma yang terang. Jangan nggak tahu ya. Jadi 12 bersaudara, yang paling tua ya saudara yang paling tua gitu ya. Jadi saudara yang paling tua nih, saudara yang paling tua Nabi Yusuf punya rencana ngajak saudara-saudara yang lainnya buat membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa Ayub wa mabtuliya bihi, dan yang terjadi juga kepada Nabi Ayub dari ujian dan cobaan yang menimpanya. Nabi Ayub itu dulunya orang yang banyak harta, istrinya cantik soleha, keturunannya juga baik-baik. Nabi Ayub alaihissalam orangnya sehat,
segar. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji. Allah Subhanahu wa taala uji. Diangkat semua kenikmatannya, diberikan penyakit. Tapi kadang-kadang kita nggak dengar kisah Nabi Ayub, suka mendengar kisah Nabi Ayub yang berlebihan, dikasih penyakit yang sampai penyakitnya itu mengeluarkan bau yang nggak sedap sampai orang-orang menjauh daripadanya. Itu nggak mungkin, karena para nabi itu nggak bakal punya sifat nuksan, kekurangan. Nah itu karena berlebihan, hati-hati itu bisa menyebabkan kalau kita tahu bahwa nabi itu nggak punya sifat kekurangan seperti itu, terus kita masih bilang Nabi Ayub itu begini punya penyakit yang penyakitnya itu menjijikan sampai orang-orang menjauh daripadanya, itu bisa menyebabkan kita kafir. Na'udzubillah. Pentingnya belajar tuh, pentingnya belajar. Kadang-kadang ada kisah-kisah yang berlebihan kayak begitu. Nah sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau mendapatkan ujian, wa Musa ma'a Bani Israil ba'da ma najaw minal bahar, dan kepada Nabi Musa dengan Bani Israel setelah Nabi Musa diselamatkan atau berhasil melewati laut dengan mukjizatnya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa membelah laut, kemudian pasukan Firaun mengejarnya tapi akhirnya Nabi Musa selamat, Firaun tenggelam. Wa ba'da ma sami'u kalamul haqq haitsu qalu arinallaha jaharatan, dan yang terjadi juga kepada Nabi Musa dengan Bani Israel, yang Bani Israel itu menuntut Nabi Musa untuk memperlihatkan Allah. Wahai Nabi Musa, saya mau beriman kepada Allah, tapi saya mau melihat dulu Allah kayak bagaimana gitu. Wa ghairu dzalik min waqailahu ma'ahum mimma la yahsab, dan kejadian-kejadian yang lainnya yang terjadi kepada Nabi Musa yang begitu banyak. Wa Isa ma'a ashabil ma'idah wa ghairuhum, wa Isa ma'a ashabil ma'idah wa ghairihim, dan Nabi Isa dengan ashabul ma'idah. Jadi Nabi Isa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya berpuasa. Kemudian ashabul ma'idah disebut di dalam surat Al-Maidah. Ashabul ma'idah ini kaumnya Nabi Isa. Begitu selesai dia diperintahkan puasa, mereka menuntut Nabi Isa, wahai Nabi Isa, minta sama Allah biar diturunkan makanan dari langit. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun makanan dari langit. Tiap harinya turun, tapi makanan yang turun bukan seleranya kaumnya Nabi Isa. Nggak mau bersyukur, nggak mau dimakan. Akhirnya Nabi Isa ngasih makanan itu ke fakir-fakir miskin, orang-orang yang sakit. Atau di sini Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit sembuh, yang makan itu makanan berkah. Itu tadi kaumnya Nabi Isa yang nggak mau makan akhirnya. Begitu makan, tapi kok Nabi Isa ini yang sakit nggak pada sembuh di antara kita, yang tadi yang nggak mau makan ya. Tuh, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang karena kurang yakinnya, akhirnya nggak dapat faedah. Karena kurangnya keyakinan. Al-madad biqadril mashhad. Karunia, keberkahan itu tergantung bagaimana pandangan kita. Dikisahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada satu daerah nih. Di daerah itu ada makam yang dianggap keramat sama orang-orang situ. Orang-orang situ kalau tawasul ke situ hajatnya dikabulin. Kalau pengen berobat, bertawasul ke situ, penyakitnya disembuhin. Sampai akhirnya datang salah satu orang soleh, wali min auliyaillah, ke daerah tersebut. Diajak orang-orang kampung situ ziarah ke makam yang katanya mujarab. Akhirnya ini orang soleh, wali Allah ini ngelihat, ini bukan makam, nggak ada isinya ini, katanya. Tapi kok orang-orang kita kalau doa tawasul ke makam itu dikabulin. Orang-orang kita kalau sakit terus bertawasul ke kuburan itu penyakitnya diangkat. Kata tu wali Allah, kata tu orang soleh, al-madad biqadril mashhad. Karena keyakinan ente terhadap itu makam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan gara-gara keyakinan ente. Padahal itu bukan makam katanya, nggak ada isinya. Tapi karena saking yakinnya ente, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kadang-kadang kita begitu. Ya. Bukan doanya yang nggak mustajab, doa guru-guru kita, doa orang-orang soleh, doa orang tua kita, atau amalan-amalan yang kita baca, ya
bukan itunya yang nggak mustajab, karena mungkin karena kurang keyakinannya kita. Perasaan kita udah baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, katanya fadilahnya begini-begini. Oh nggak dapat kita fadilahnya? Bukan bacaannya yang salah, mungkin kitanya yang salah atau keyakinan kitanya yang kurang. Contoh di ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholatan ha'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemunkaran. Kita sholat mulu, tapi ada aja kaum STMJ sholat terus maksiat jalan. Ya. Sholat mah iya, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan kemunkaran. Bukan ayatnya yang salah, bukan. Tapi perhatiin sholatnya, mungkin sholatnya yang agak benar atau kurang yakinnya dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Akhirnya nggak mendapatkan fadilahnya, nggak mendapatkan faedahnya. Nah begitu. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam terhadap Ashabul Maidah. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqami, dan yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Nabi waktu ngajakin orang dicaci, dimaki, dihina, bahkan banyak pihak-pihak yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma'ashabi ke yaumil Hudaybiyah wa yaumil Qismah. Dan kejadian yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya di hari Hudaybiyah dan di hari pembagian ghanimah harta rampasan perang, dibilang Nabi nggak adil dan lain sebagainya. Hatta qala, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, rahimallah akhi Musa laqad udiya akthar min hadza fa shalat. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati saudaraku yaitu Nabi Musa. Sungguh Nabi Musa telah diuji yang lebih besar dari ini, yang lebih banyak dari ini, tapi Nabi Musa alaihissalam bersabar. Tsumma jara li Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul khassah. Dan yang terjadi juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada sedikit cekcok antara sahabat. Tsumma ma'ahlil riddah, kemudian yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Karena banyak orang yang tadinya Islam setelah Nabi wafat akhirnya banyak yang murtad. Tsumma jara sahabat radhiyallahu anhum min muqasatil ajlasin nas ajlafin nas ala katrat ikhtilafil maqasid wal ajnas. Dan yang terjadi kepada para sahabat terhadap sifat kerasnya orang-orang dan banyaknya perbedaan di antara mereka, perbedaan tujuan, perbedaan keinginan, sampai akhirnya banyak ujian yang mereka dapatkan ketika ingin mengajak orang lain melakukan kebaikan. Tsumma tabi'in tabi'un ila yaumil hadza. Kemudian yang terjadi juga kepada para tabi'in dan para tabi'in sampai hari ini. Falaka fihim uswah bihim qudwah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kita sudah ada uswah atau suri tauladan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Walhasil semua para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka yaitu para ulama serta pecinta para ulama, ketika mau melakukan kebaikan atau ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan, pasti bakal menghadapi ujian, cobaan, tantangan, rintangan pasti. Karena ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi, bukan cuma mewarisin ilmunya aja, tapi bakal mewarisin juga ujiannya, cobaannya, tantangannya, rintangannya dalam melakukan kebaikan dan ngajak orang lain berbuat baik. Begitu juga para pecinta ulama. Kita ngajakin orang baik nih, padahal buat dia juga itu kebaikan. Ngajak orang ngaji, ya dibilang udah dah lu ngaji aja mandiri, repot-repot banget ngaji. Ngajakin ibadah, ngajakin taat, udah lu jangan sok suci, gue tahu lu gimana dulunya. Ada aja komentar. Jangankan kita yang masih kelas receh, para nabi aja mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, dan itu suatu keniscayaan.
Nabi SAW kurang apa dalam dakwah? Orang yang paling baik dalam dakwahnya, paling lembut, paling sopan, paling santun. Tapi Nabi SAW tetap mendapatkan penolakan dari kaumnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu hanya mengajak, urusan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengurus. Begitu juga kita. Kewajiban kita berbuat kebaikan dan ngajak orang lain juga berbuat kebaikan. Kita ngaji, kita hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis zikir, ngajakin orang juga buat hadir. Itu kewajiban kita. Terserah mereka mau ikut atau kagak, dengerin atau kagak, terserah. Yang penting kewajiban kita udah selesai. Kita bakal dapet tuh omongan, komentar yang gak baik, penolakan, respon yang gak baik, orang-orang gak tahu diri sama kita. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW aja banyak yang menolak dakwahnya di zaman beliau. Banyak yang menolak dakwahnya. Nabi, seorang nabi, Nabi dimusuhi karena apa? Bukan karena sopannya, bukan karena santunnya, bukan karena kebaikannya, tapi karena menyampaikan yang hak. Ngajak orang lain buat berbuat baik, ngajak orang lain masuk Islam. Nabi dimusuhin, apalagi kita. Makanya tugas kita cuma ngajak untuk melakukan kebaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita terus bisa taat kepada Allah dan Rasulnya dengan istiqomah hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Dan untuk kita semua serta saudara-saudara kita yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man astaqbala shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan pembacaan syahadatain dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.